Assalamualaikum guys. Sebelum saya review film pada kali ini, mohon di-share, subscribe dan like dong ya. Biar saya tambah semangat untuk mereview film yang lain. Bagi kalian yang suka menonton film tapi kalian tidak mempunyai waktu yang cukup. Karena durasi film aslinya sangat panjang maka kalian bisa menonton dari review film saya ini. Oke sayang-sayangku semuanya. Sebagai perkenalan saya adalah Kakak Yusop. Saya menyukai psikologi sebab itu channel YouTube saya ini saya beri nama Binormal Not Psycho. Di-subscribe ya cinta. Film yang saya review kali ini adalah film kartun yang berjudul Encanto dirilis pada tahun 2021. Film review ini diawali dengan scene seorang pemeran utama kita di masa kecilnya. Dia adalah Mirabel. Di saat itu nenek Mirabel begitu menanti dan penasaran dengan kekuatan magic apa yang akan Mirabel miliki. Karena semua keturunan atau anak cucu dari si nenek ini masing-masing memiliki kekuatan magic yang berlainan. Namun sungguh menyedihkan bagi Mirabel. Ternyata ketika nenek memintanya untuk membuka pintu ajaib, dia si cantik Mirabel tidak memiliki kekuatan magic seperti saudara dan keluarganya yang lain. Mirabel merasa dia tidak disayangi oleh neneknya. Seperti saudaranya yang lain yang memiliki kekuatan magic, Mirabel menarik diri dari keluarganya itu. Dia tidak mau bergabung untuk berfoto dengan keluarganya itu. Sungguh kasihan dirimu Mirabel. Oh sayangku. Dalam gundah gulana Mirabel jalan sendirian. Dia menyusuri tempat rahasia tanpa sengaja. Dengan rasa penasaran Mirabel menyelusuri bagian-bagian rumahnya yang belum pernah dia datangi. Untuk informasi kepada penonton semuanya kampung Mirabel disebut dengan kampung surga. Karena keindahan dan kekuatan magic yang dimiliki oleh keluarga dan keturunan sang nenek. Penduduk kampung surga sangat bergantung dan menghormati keluarga nenek dan keturunannya. Karena mereka para penduduk tidak ada yang memiliki kekuatan magic yang sama. Sejarah kampung itu juga bisa disebut dengan kampung Magridal. Magridal adalah nama keluarga nenek Mirabel. Karena kampung surga itu dibangun oleh nenek dan keturunannya dengan magic. Kampung itu merupakan kampung pelarian nenek dan para penduduk lain yang melarikan diri ketika para penyamun membakar kampung mereka yang lama. Ketika Mirabel memasuki sebuah ruangan yang belum pernah dia kunjungi, Mirabel menemukan sebuah pecahan batu yang bercahaya. Dan ketika disatukan pecahan tersebut maka yang muncul adalah gambar Mirabel dirinya. Dia membawa pulang batu itu dan ternyata ayah terkejut dan akhirnya mengetahui hal tersebut. Karena ada Dolores sepupu Mirabel mendengar Mirabel menemukan pecahan batu itu. Maka Dolores menceritakannya kepada keluarganya yang lain. Mengetahui hal itu maka sang nenek menjadi marah kepada Mirabel. Kemudian Mirabel pergi dengan sedih dan tanpa sengaja dia memperhatikan beberapa tikus membawa lari pecahan batu tersebut ke sebuah ruangan rahasia. Rupa-rupanya di dalam sana Mirabel berjumpa dengan pamannya Bruno yang telah lama pergi dan hilang tanpa kabar berita. Dengan rasa penasaran Mirabel bertanya kepada paman Bruno-nya itu kenapa dia pergi tapi sebenarnya dia tidak pergi. Kemudian paman Bruno bercerita bahwa sebelum dia kabur alias bersembunyi dia takut kepada nenek. Pada saat itu nenek ada meminta paman untuk meramal masa depan kampung surganya itu. Nenek bertanya kepada paman karena paman Bruno memiliki kemampuan magic yang bisa meramal masa depan. Dan ramalannya itu selalu terjadi. Paman Bruno dengan terpaksa dia mengatakan dia melihat kampung surga hancur. Dan juga gambar Mirabel dalam ukiran batu menjadi pecah.
Mendengar ramalan buruk seperti itu, nenek menjadi marah dan paman pun bersembunyi. Paman Bruno mengatakan kepada Mirabel bahwa kutukan kepada Mirabel dapat dihapus kalau dia memeluk seseorang. Dan ternyata seseorang itu adalah kakaknya Isabella. Awalnya Mirabel enggan karena dia takut kepada kakaknya itu. Karena acara pertunangannya telah rusak dan hancur akibat ulah Mirabel. Ternyata Isabel tidak marah kepada Mirabel. Karena sebenarnya Isabel tidak menyukai laki-laki tersebut. Isabel berterima kasih kepada Mirabel karena dia tidak jadi bertunangan. Tiba-tiba nenek datang dan marah. Nenek mengatakan bahwa Mirabel telah membuat semua kekacauan dan menyakiti keluarganya itu. Namun Mirabel membela dirinya. Dia mengatakan kepada nenek bahwa neneknya lah yang egois selama ini. Neneknya lah yang membuat semua kekacauan. Neneknya lah yang memaksa setiap keturunannya untuk mempunyai kekuatan magic. Mendengar hardikan dari Mirabel itu membuat nenek menjadi terdiam dan sadar. Nenek bercerita kepadanya. Dia begitu menuntut sesuatu kepada keluarga dan keturunannya. Dan itu semua di luar kesadarannya. Nenek sebenarnya trauma dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Perang yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Karena perang itulah suaminya Pedro tewas dan mereka semua yang selamat lari ke dalam hutan termasuk nenek. Di dalam hutan itu nenek menemukan sebuah lilin ajaib dan karena lilin itulah semua keturunannya memiliki kekuatan magic. Setelah Mirabel dan nenek saling curhat, akhirnya mereka berdamai kembali dan tiba-tiba Paman Bruno muncul. Nenek terkejut dan langsung memeluk dan menciumnya. Mereka bertiga kembali ke kampung surga, kemudian terlihat rumah mereka telah hancur berkeping-keping. Namun mereka berjanji akan membangun kembali rumah mereka itu dengan dibantu oleh para penduduk kampung. Di akhir cerita mereka kembali hidup berbahagia. Kita dapat mengambil pesan dan ilmu dari film ini, yaitu mengenai bakat antara individu satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita ya guys. Oke ya guys, mohon di share, subscribe dan like ya. Love you. Kalau kalian subscribe dan like channel saya ini, maka kalian akan mendapatkan review film yang lainnya. Film selanjutnya adalah film yang bergenre horor atau kriminal. Pasti kalian penasaran ya kan? Makanya tekan terus tombol subscribe dan like-nya guys. Oh iya, sebelum saya lupa, saya mau memberitahu kalau saya menerima endorse ya guys. Siapa tahu ada yang mau endorse, dipersilahkan untuk menghubungi saya. Bisa melalui komen ataupun email pribadi saya. Email saya binormal.psycho@gmail.com. Sudah dulu ya sayang-sayangku semuanya. Assalamualaikum. Muah muah muah.